Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang kami muliakan, dikaji dari beberapa kisah dan catatan dalam kitab menerangkan Nabi Musa adalah keturunan Nabi Yakub alaihi salam bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihi salam, yang asal usulnya adalah Nabi Yakub menikah dengan Laila bintil Laban yang melahirkan 6 orang anak, yaitu Ruben, Simon, Lawi, Yahuja, Rehul, dan Dina. Kemudian dari Lawi bin Nabi Yakub alaihi salam yang pada generasi selanjutnya telah menurunkan Nabi Musa alaihi salam. Bangsa Lawi adalah berasal dari negeri Kan'an yang menetap di Mesir, yang kisahnya pada waktu Nabi Yusuf alaihi salam berkuasa di Mesir, maka ayahnya Nabi Yakub alaihi salam pindah ke negeri Mesir dengan membawa semua anak cucunya. Keluaran pasal 1 ayat 5 menerangkan seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Selanjutnya, keturunan Nabi Yakub alaihi salam menjadi 12 suku Israel. Maka dari itu Nabi Musa alaihi salam lahir di negeri Mesir pada zaman Fir'aun Ramses II, dan Nabi Musa adalah nabi yang ke-14 dalam kisah 25 nabi dan rasul. Keluaran pasal 2 ayat 1-6 menerangkan kaum Lawi, laki-laki kawin dengan perempuan Lawi, lalu mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Kemudian disembunyikan 3 bulan lamanya. Lalu diambillah sebuah peti pandan dan diletakkannya bayi itu di dalamnya. Lalu ditaruhnya peti itu di tepi sungai Nil, dan kakaknya perempuan berdiri dari kejauhan untuk melihatnya. Kemudian datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Lalu dayang-dayang yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai melihat peti, maka disuruhnyalah hambanya untuk mengambilnya, dan diberikannya peti itu kepada sang putri. Dan ketika peti itu dibuka, terlihatlah bayi itu tampak menangis, sehingga belas kasihan kepadanya. Kejadian pasal 2 ayat 7-10 menerangkan, kemudian berkatalah kakak perempuan bayi itu seolah tidak mengetahui asal usulnya, menawarkan kepada tuan putri, bagaimana jika aku panggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani. Lalu tuan putri berkata kepadanya, baiklah. Kemudian pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu dengan sikap seolah-olah bukan anak kandungnya. Putri Fir'aun berkata kepadanya, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Dan setelah besar dibawanyalah kepada tuan putri Fir'aun. Singkat kisah, Nabi Musa mulai dewasa dan hidup di lingkungan kerajaan. Konon Nabi Musa pernah diangkat menjadi pengawas pekerjaan di suatu tempat. Keluaran pasal 2 ayat 11-12 menerangkan, Musa telah dewasa, ia telah keluar dan mendapatkan saudara-saudaranya melihat kerja paksa. Lalu dilihatnya seorang utusan Fir'aun Mesir memukuli seorang Ibrani. Kemudian dibunuhnyalah orang Mesir itu, dan mayatnya disembunyikan dalam pasir.
Keluaran pasal 2 ayat 15 mengatakan Fir'aun mendengar perkara itu dan dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa sudah melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu Musa duduk dan berbaring di tepi sumur. Keluaran pasal 2 ayat 16 sampai 22. Suatu kajian menerangkan di lokasi sumur itulah Nabi Musa bertemu dengan 7 gadis anak Nabi Syuaib, dan salah satu di antara mereka ada yang bernama Sepura, calon istrinya. 7 gadis itu sedang memberi minum kambing domba ayahnya. Kemudian ada sekelompok penggembala laki-laki telah mengganggunya. Kemudian Nabi Musa bangkit dan menolong 7 gadis itu, sehingga sekelompok gembala laki-laki itu pergi dari tempat sumur itu. Kemudian Nabi Musa menimba air untuk memberi minum kambing domba si gadis tersebut. Selanjutnya Nabi Musa tinggal di rumah itu. Lalu Nabi Syuaib menikahkan putrinya yang bernama Safura dengan Nabi Musa alaihi salam. Keluaran pasal 2 ayat 22 menerangkan perempuan itu melahirkan anak laki-laki dan Nabi Musa memberi nama kepada anaknya Gersom. Selanjutnya Nabi Musa menjadi penggembala kambing dan domba ayah mertuanya. Seiring berjalannya waktu, Gersom, anak pertama Nabi Musa, sudah terlihat menjadi anak yang tampan dan cerdas. Ia suka bermain dengan domba-dombanya. Dan selanjutnya Nabi Musa mempunyai anak lagi. Dalam Keluaran pasal 18 ayat 4 menerangkan, dan anak seorang lagi bernama Elisar, adik Gersom. Suatu kajian menerangkan pada waktu itu Nabi Musa masih berada di negeri Midian dan masih mengerjakan kegiatan sebagai gembala, sampai suatu ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke negeri Mesir menolong kaum Israel dengan membawa tongkat di tangannya. Keluaran pasal 3 ayat 17 menceritakan Tuhan berfirman untuk menuntun Musa keluar dari negeri Mesir ke negeri orang Kan'an, orang Het, orang Amori, orang Paris, orang Lawi, dan orang Yabus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keluaran pasal 4 ayat 20 menceritakan Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki untuk kembali ke tanah Mesir dengan tongkat Allah itu dipegang di tangannya. Dan selanjutnya Nabi Musa pertama kali kembali ke Mesir menjumpai Nabi Harun, saudara laki-lakinya, sesuai dengan firman Tuhannya. Yang selanjutnya Nabi Musa dan Nabi Harun mengajak kaum Ibrani untuk bersatu dan menyembah Allah dan keluar dari negeri Mesir. Maka kisah Nabi Musa akan dilanjutkan bersama kisah Nabi Harun pada episode berikutnya. Silsilah Nabi Musa adalah Musa bin Amram bin Qais bin Ajar bin Lawi bin Nabi Yakub alaihi salam bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihi salam bin Terah bin Nahur bin Sarug bin Rehu bin Peleg bin Abir bin Salih bin Arpaksad bin Sem bin Nabi Nuh alaihi salam bin Lamek bin Mutasalih bin Nabi Idris bin Yared bin Mahalail bin Kinan bin Anusi bin Sid bin Nabi Adam alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam hidup di generasi ke-26 dari Nabi Adam alaihi salam.
Biodata Nabi Musa ialah nama Musa, lahir di negeri Helipus, Mesir. Nama ayah Amram, nama ibu Yokhebed, tinggal di negeri Mesir. Hijrah Midian, Yordania, kaum Bani Israel zaman Fir'aun Ramses II. Dakwah di negeri Mesir untuk Bani Israel. Gelar Nabi dan Rasul, lahir pada tahun sejarah 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Wafat pada tahun sejarah 1407 sebelum Masehi. Tempat peristirahatan Gunung Nebu, Yordania. Usia mencapai 120 tahun. Jumlah istri 1, nama istri Sepura. Jumlah anak 2, laki-laki. Nama anak Gersom, nama anak Elizar. Terima kasih sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.